Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, murid baru kelas 10 SMA Insan Cendekia Perdeng School Sukoharjo. Tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memaparkan tentang agenda kemuritan dan humas tahun 2020-2021 SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Sebelumnya, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Sariful Banun SSI, selaku Wakasek Kemuritan dan Humas, sekaligus pengajar biologi. Beberapa bidang kemuritan, yang pertama adalah kegiatan murid baru, yang kedua adalah pembinaan murid, ketiga bimbingan konseling, keempat tata tertib, kelima OSIS, keenam ekstrakurikuler, dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan murid baru tentunya hari Sabtu kemarin, anak-anak bersama dengan orang tua mengikuti orientasi virtual Awalusanah online, di mana di situ dipaparkan terkait dengan program-program sekolah, program akademik maupun non-akademik, maupun program keasramaan yang insya Allah nanti saat di sekolah ada semacam penyerahan orang tua kepada pihak sekolah. Tentunya kalian juga dapatkan buku sekilas profil sekolah pada saat Awalusanah dan ada buku tata tertib sekolah. Yang kedua adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada saat MPLS hari ini, sementara kita melakukan orientasi virtual melalui online berupa paparan kegiatan dari beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang kemuritan. Insya Allah nanti secara offline kita akan menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah di lapangan dengan memaparkan beberapa materi-materi tentang orientasi sekolah. Kemudian program kemuritan yang kedua adalah pembinaan murid. Pembinaan ini meliputi pembinaan lomba, ada seleksi dan pemetaan murid, kemudian menjuarai dan tentunya terintegrasi dengan kurikulum. Contohnya yang ada di dokumentasi berikut adalah seni. Ini adalah poster, alhamdulillah juga menjuarai. Kemudian yang kedua ada film dan fotografi. Ini dokumentasi dapat juara nasional poster tentang kejiwaan. Kemudian juga mendapat juara kedua yaitu short movie film pendek di Universitas Negeri 11 Maret. Kemudian ada pembinaan seperti FLS 2N. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin mewakili Kabupaten Sukoharjo di bidang kriya untuk maju di tingkat provinsi Jawa Tengah. Lomba akademik tentunya juga tidak kalah seru seperti KMNR. Alhamdulillah di tahun ini kita ada masuk di tingkat provinsi dan mendapat undangan finalis nasional kompetisi matematika nalar realistik. OSN biasanya juga kita satu anak maju tingkat provinsi. Harapannya dengan kalian hadir di SMA Insan Cendekia Sukoharjo bisa menambah prestasi Olimpiade saya nasional. Tentunya tidak hanya akademik OSN dan KMNR, tetapi juga lomba keagamaan, cerdas cermat, debat, lomba dai, atau lomba-lomba yang lainnya. Kemudian prestasi-prestasi nanti anak-anakku murid baru kelas 10 bisa dilihat di buku Awalusanah. Itu tentang prestasi yang kita dapatkan. Alhamdulillah kalau basket selalu menjuarai di Solo Raya. Kemudian ada poster
film pendek, KMNR, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pelatihan dan pengembangan diri murid. Contohnya kita ikutkan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, seni, digitalisasi, maupun pengembangan diri yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Contohnya adalah muhadharah dan pramuka, ini merupakan ekstrakurikuler wajib. Sementara ada entrepreneur, film fotografi, basket putra dan putri, futsal, PMR, tafid, penyiaran, dan robotik, ini merupakan ekstrakurikuler pilihan. Nih beberapa dokumentasi dari murid kita yang sudah mengikuti ekstrakurikuler seperti pramuka, entrepreneur, PMR, dan sebagainya. Nah, ini dokumentasi kepramukaan, tentunya juga ada kemah bakti, kemudian ada baris berbaris, ada dewan ambalan, ada upacara, dan ada di bawah gugus depan. Nah, ini contohnya event basket. Contohnya di situ adalah dokumentasi saat DBL, dokumentasi menjuarai, dan saat tanding. Alhamdulillah, siswa murid SMA Insan Cendekia Sukoharjo ada yang masuk tim nasional, yaitu mewakili provinsi Jawa Tengah. Kemarin ikut tanding di Tangerang atas nama Izanul Rafif. Kemudian juga ada futsal tidak kalah seru. Anak-anakku semuanya yang nanti tertarik terhadap futsal, kita juga ada futsal eskul. Kemudian robotik pernah ada, dan kita pernah juga mengikuti beberapa kompetisi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi untuk tahun kemarin sementara off dulu karena pesertanya masih belum banyak. Kemudian program kerja kegiatan lain, contohnya seperti apel bulanan. Setiap bulan kita melakukan apel di hari Senin. Kemudian ada pembuatan buku kenangan, outing kelas. Biasanya kita mengambil tema kampus, industri, atau beberapa instansi pemerintah dan beberapa museum. Contohnya ini di Museum Sangiran. Kemudian juga wisata ada beberapa paket seperti di Malang, Bromo, Bandung, di Banyuwangi, Pulau Seribu, dan sebagainya sebagai bentuk wisata edukasi. Kegiatan kedinasan kita mengikuti hari ulang tahun Republik Indonesia, upacara, biasanya upacara dilakukan di kecamatan. Kemudian kita juga ada PBB, Paskibraka juga ada. Nah, kita juga menyelenggarakan selain di kecamatan juga di sekolah. Dan ada kartu jajan. Nah, nanti kartu jajan ini terintegrasi dengan saldo. Ya, terintegrasi pakai kartu digital. Nah, ini adalah akhirus sanah, yaitu ajang terakhir kelas 12 untuk perpisahan dengan pihak sekolah. Tetap semangat. Ya, insya Allah ini program-program dari bidang kemuritan secara offline. Sementara nanti kalau online kita akan backup melalui beberapa kegiatan-kegiatan tutorial dan pengembangan diri. Ikuti terus, ya, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum murid-murid baru SMA Insan Cendekia. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad Abdullah Syafi'i. Biasa anak-anak panggil dengan Ustadz UI atau Ustadz Syafi'i. Di SMA Insan Cendekia, saya sebagai koordinator tim tata tertib dan akan ditemenin oleh Ustadzah Maharani Kartikasari, SPD. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, coba kamu bayangkan yang ada di benak kalian ketika mendengarkan kata ketertiban, aturan,
Kira-kira apa yang kalian bayangkan? Bosenin, ketat, killer, menakutkan, banyak aturan. Apalagi kira-kira? Pasti akan terbayang image negatif yang ada di pikiran kalian. Sebentar, sebelum kita membahas lebih dalam, kita saksikan video-video berikut ini. Fakta pelanggaran yang sering terjadi. Judulnya andai saja. Nah, kira-kira apa videonya? Lihat ya. Di sebuah tebing yang curam, tiba-tiba ada mobil yang melewat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akhirnya terjatuhlah dia di jurang. Andai saja. Kira-kira andai saja apa? Coba ya kita analisa. Ini andai saja di pinggir tebing ini dibangun sebuah pagar dari baja. Kira-kira dalam benak kalian apa yang akan terjadi? Maka mobil ini tidak akan terperosok ke jurang. Ini andai saja ya. Nah, saya ibaratkan pagar besi baja ini saya ibaratkan seperti aturan. Jadi dipagari biar tidak jatuh. Ya, andai saja. Tapi karena tidak ada pagar yang membatasi, akhirnya dia terperosok dan rugi, meninggal. Oke, lanjut lagi ya video berikutnya. Siapa yang salah? Coba kita lihat ya. Ini ada dua anak muda ya. Yang satunya selamat, yang satunya tidak. Mereka melanggar aturan semuanya. Nah, ini pengen ikut-ikut temannya yang ini. Awalnya maju mundur. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang salah di sini? Pemuda ini melanggar. Sudah ada rambu lalu lintas untuk stop. Di sini hijau, di sini suruh stop. Teman-temannya di sini pada berhenti. Dan tadi teman-temannya tadi ada yang melanggar. Dia ini akhirnya melanggar juga. Ikut-ikutan teman melanggar, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kecelakaan, rugi. Ya, dia yang rugi sendiri. Kita lihat juga yang ini ya. Oke, kita analisis ya. Inilah tebing di mana orang tua tadi berselfie ria. Padahal kalau kita lihat tebing ini sudah ada pembatasnya. Lihat, inilah pagar pembatasnya. Sudah ada pembatasnya pun ada orang yang lompat ke sini dan berselfie ria di sini. Lantas apa yang terjadi? Akhirnya dia terjatuh dan terperosok ke jurang. Padahal sudah ada pembatasnya, tetapi karena dia melanggar, akhirnya dia terperosok. Andai saja dia selfie-nya di sini, ya, insya Allah dia aman, karena dia tidak melanggar aturan ini. Ini kan saya ibaratkan sebagai aturan. Kalau Anda melanggar di sini, maka membahayakan Anda sendiri. Karena dia melanggar, akhirnya jatuh. Apa hikmahnya? Inilah hikmahnya. 1. Manusia beradab mempunyai aturan. Manusia itu berbeda dengan binatang. Kalau binatang, dia semaunya sendiri, tidak ada aturannya. Kalau manusia, semuanya ada aturannya. Bahkan kalau kita membeli barang, mesti di situ disertai dengan aturan pakai, aturan main, ya. Mau beli mobil, mesti ada aturannya.
Mau beli pensil pun juga ada aturannya, bagaimana diorotinnya, kemudian cara memakainya bagaimana. Nah, itulah namanya manusia beradab, mempunyai aturan. Nah, kalau ini karena tidak diatur sehingga dia terperosok. Karena di sini tidak ada pagar pembatas, maka dia terperosok sehingga mengalami kerusakan. Nah, kedua, aturan dibuat untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan. Seperti video yang kita lihat tadi ya, di sini tidak ada aturan, tidak ada pagar sehingga dia terperosok. Begitu juga dengan pemuda ini, karena melanggar sehingga dia mengalami kerusakan yang sangat parah sekali. Itu juga ini, pengen selfie ya, dia melanggar aturan, akhirnya dia yang rugi sendiri. 3. Melanggar membuat orang menjadi rugi. Kita lihat nih ya, dua orang ini rugi sendiri. Orang tua ini pun juga jatuh sendiri karena melanggar. 4. Akan selalu ada godaan untuk melanggar. Kuatkan imanmu. Kita lihat, awal terjadi tabrakan di sini itu karena kedua anak tersebut ingin ikut-ikut temannya melanggar, sehingga dia melanggar dan tertabrak. Begitu juga dengan orang tua di sini, karena pengen eksis selfie, akhirnya dia terjatuh ke jurang. 5. Kejar cita-cita, nggak usah aneh-aneh. Jadi ketika kamu sudah di SMA Insan Cendekia, nggak usah aneh-aneh deh, kejar cita-cita aja ya. Lanjut. Nah, agar tata tertib di SMA Insan Cendekia ini berjalan dengan rapi dan bagus, maka kita membuat aturan-aturan mainnya juga. Setiap anak SMA Insan Cendekia kita beri batas poinnya itu sampai maksimal 300. Ini batas maksimal. Kalau melebihi itu bagaimana Ustadz? Kalau melebihi 300, maka kita akan kembalikan kepada orang tua. Untuk menuju ke 300 ini prosesnya panjang. Ada yang hanya melanggar kecil-kecilan, tapi kalau kecil-kecilannya ini terus menerus, maka dia sama aja mengumpulkan poin 1, kemudian 5 ya. Melanggar kecil-kecilan lama-lama menjadi poin besar 300, maka kita kembalikan kepada orang tua. Ada juga yang melanggar pelanggaran tingkat 2 ya, lama-lama maka akan mencapai 300. Begitu juga tingkat 3 dan tingkat 4. Nah, kalau melanggar tingkat 5 bagaimana Ustadz? Kalau langsung melanggar tingkat 5, berarti langsung kita kembalikan kepada orang tua. Ini pelanggaran tingkat 1. Contoh, terlambat, tidak memakai seragam sekolah, kemudian tidak melaksanakan tugas bukit harian. Ini ada semuanya. Nanti ada di buku tata tertib seperti itu ya. Begitu juga pelanggaran tingkat 2 ada ya. Ini pelanggaran tingkat 2. Kemudian pelanggaran tingkat 3 ada di sini ya, meninggalkan sekolah, membawa alat komunikasi HP dan laptop di sekolah ya, tanpa seizin dari guru, bullying ya. Ini ada tingkat 4 ya, juga mengerjakan puasa Ramadan dan lain-lainnya, berpacaran. Tingkat 5, nah ini ya, membawa dan menggunakan senjata api ya, mencuri, berurusan dengan polisi, bawa narkoba dan lain-lainnya, maka langsung kita kembalikan kepada orang tua. Itulah sistem di SMA Insan Cendekia ya. Secara umumnya seperti ini. Selanjutnya, pendataan real time. Jadi pendataan poin ini real time. Setiap saat kita mendata sudah sampai apa, sudah sampai poin berapa anak ini. Contohnya ini ya. Ini adalah contoh pendataan poin per anak. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada juara 2 basket Piala Rektor UMS. Debat. Nah, ini debat ini apa? Nah, kita saksikan ya. Di SMA Insan Cendekia kita melakukan reward and punishment. Ada hukuman, ada pula penghargaan. Kalau hukumannya tadi ya macam-macam ya. Kalau dia melanggar tingkat 1, hukumannya mungkin hafalan, push up dan lain-lainnya ya. Kita juga memberikan reward
ya. Ketika anak-anak ini mempunyai prestasi-prestasi, maka kita berikan pengurangan poin. Poin debit itu kayak apa Ustaz? Nah, kita lihat poin debit. Contohnya ini ya. Prestasi luar sekolah, tingkat kecamatan, ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ini ada poin-poinnya, tingkat internasional. Oke, sekian dari tim tata tertib SMA Insan Cendekia. Gimana? Mudah kan? Insya Allah akan mudah jika ada niat. Asal kalian tahu, ketertiban adalah pembentuk suatu peradaban. Kalian tertib, maka kalian akan menjadi manusia tertib. Saya tunggu kedatangan kalian di SMA Insan Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Purnita Oktaviana selaku guru BK SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan mengenai agenda bimbingan dan konseling terdiri dari 4 pelayanan, yaitu pelayanan dasar, yang kedua pelayanan responsif, yang ketiga pelayanan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Untuk pelayanan dasar sendiri terdiri dari 4 subbab, yaitu bimbingan kelas, yang kedua bimbingan orientasi, yang ketiga pelayanan informasi, dan yang keempat adalah pelayanan pengumpulan data. Untuk pelayanan dasar sendiri merupakan pelayanan bimbingan secara klasikal, yaitu saya untuk menunjang perkembangan siswa yang sesuai dengan tugas dan juga tahap perkembangannya masing-masing. Kemudian yang pertama ada bimbingan kelas, yaitu memberikan materi seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah pelayanan orientasi, lebih ke pengenalan, lebih utama ke pengenalan, yaitu misalkan untuk kelas 10 bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, kemudian mencari teman di lingkungan sekolah yang baru, atau cara belajar di sistem asrama atau boarding school. Kemudian yang ketiga ada pelayanan informasi. Saya selaku guru BK bisa memberikan informasi baik itu terkait dengan sekolah, terkait dengan asrama, ataupun terkait dengan pihak luar sekolah. Kemudian yang keempat ada pelayanan pengumpulan data, di mana guru BK itu memperoleh data-data siswa, baik itu bisa melalui angket atau data-data pribadi siswa yang lain untuk kemudian bisa digunakan di hal-hal lain yang penting, misalkan untuk konsultasi. Kemudian guru BK bisa melihat riwayat-riwayat data pribadi dari konseli atau siswa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan responsif, terdiri dari 4 subbab, yaitu konseling individual online, referral atau alih tangan kasus, dan yang ketiga bimbingan murid, dan yang terakhir adalah konferensi kasus. Untuk pelayanan responsif sendiri merupakan pelayanan yang diberikan guru BK kepada siswa yang mengalami masalah dan harus segera diatasi. Untuk konseling individual online sendiri, karena sekarang masih pada masa pandemi, maka akan diadakan konseling secara online. Jadi siswa diberikan jadwal oleh pihak sekolah, kemudian akan diatur jamnya, jam berapa siswa atau hari apa bisa konseling dengan saya selaku guru BK, atau juga bisa secara insidental ketika siswa sudah sedang mengalami masalah, bisa langsung menghubungi secara online, bisa lewat WhatsApp, kemudian membicarakan mengenai masalah atau yang sedang dialami siswa. Kemudian untuk referral atau alih tangan kasus itu lebih ke misal wewenang saya sebagai guru BK sudah tidak sampai ke masalah yang dialami siswa, misal harus ditangani oleh psikolog atau psikiater, maka masalah tersebut akan dialih tangan kasuskan ke psikolog atau psikiater. Kemudian untuk bimbingan murid lebih ke memberikan bimbingan kepada murid, bisa secara akademik maupun non-akademik. Kemudian untuk konferensi kasus itu lebih ke ketika siswa mengalami masalah atau kasus yang melibatkan banyak pihak. Kemudian di sini BK selaku yang menjadi penengahnya akan mencari jalan keluar dan menghubungi beberapa pihak yang terkait dengan masalah siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelayanan individual,
terdiri dari 4 subbab. Yang pertama yaitu penempatan terhadap murid berbakat baik secara akademik maupun non-akademik, kemudian kolaborasi dengan orang tua, yang ketiga kolaborasi dengan pihak luar, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan guru. Untuk pelayanan individual sendiri lebih ke perencanaan siswa, bagaimana dia bisa mengoptimalkan kelebihannya dan meminimalisir kekurangannya untuk merencanakan masa depannya. Jadi juga melihat bagaimana kemungkinan atau minat dan bakat akan diraihnya. Yaitu ada penempatan secara akademik dari nilai-nilai mata pelajarannya maupun non-akademik, misalnya dari olahraga atau dari di luar akademik. Kemudian yang kedua ada kolaborasi dengan orang tua. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan pihak luar, misalnya dengan pihak kampus ataupun dengan universitas lain yang ingin mencari tahu mengenai siswa. Kemudian yang keempat ada kolaborasi dengan guru. Misalkan siswa mengalami kesulitan pada satu mata pelajaran, maka guru BK bisa berkolaborasi dengan guru dan mencari jalan keluarnya bagaimana agar masalah siswa itu bisa segera teratasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah dukungan sistem. Untuk dukungan sistem sendiri merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, dan infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan kemampuan konselor secara berkelanjutan. Jadi dukungan sistem sendiri lebih ke pengembangan diri dari saya selaku guru BK untuk bisa berkembang lebih baik agar nantinya bisa memberikan pelayanan yang sesuai dan lebih terstruktur kepada siswa-siswa. Yang pertama yaitu ada dukungan manajemen, tata kerja, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua ada pengembangan kemampuan profesional konselor, misalnya melalui seminar. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan gambaran dari alur penanganan murid, dari mulai murid bermasalah sampai dengan masalah selesai, ataupun juga bisa referral atau alih tangan kasus. Kemudian ada ruang konseling sendiri dan juga tempat BK-nya. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave Beats Music. Baik anak-anak sekalian, perkenalkan saya Bapak atau Ustadz Fakih Hidayatullah selaku pembina OSIS Organisasi Siswa Intrasekolah SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Anak-anak sekalian, untuk memahami OSIS di SMA Insan Cendekia, barangkali sekilas Bapak akan jelaskan bahwa OSIS di Insan Cendekia adalah organisasi yang memiliki track record yang luar biasa. Kenapa? Karena OSIS di Insan Cendekia memiliki program-program yang sangat unggul. Sebelum masuk ke program, tentu saja kita perlu memahami divisi apa saja yang menopang OSIS SMA Insan Cendekia. Supaya lancar dalam berkegiatan, maka di OSIS anggota dibagi dalam beberapa divisi. Yang pertama OSIS divisi ASBO, seni, bakat, dan olahraga. Kemudian ada OSIS divisi Humas. Kemudian OSIS divisi TIK, teknologi informasi komputer. Kemudian ada OSIS divisi bela negara. Kemudian ada inti OSIS, OSIS divisi lingkungan hidup, OSIS divisi bahasa, OSIS divisi keimtakan. Di divisi keimtakan, kalian akan mendapati bahwa teman-teman OSIS sangat care terhadap apapun program yang berkaitan dengan iman dan ketakwaan, terkait dengan ibadah. Dan divisi-divisi ini satu dan lainnya memiliki keterkaitan, sehingga mereka bersatu padu dalam menyokong dan membantu OSIS SMA Insan Cendekia. Adapun program kegiatan OSIS, beberapa yang utama adalah pemilu dan pelantikan OSIS. Ini merupakan program regenerasi dari OSIS yang menjabat
ke generasi setelahnya. Sehingga anak-anak sekalian, seorang siswa atau murid di SMA Insan Cendekia harus siap menjadi leader. Entah itu buat diri sendiri atau untuk teman-temannya. Sehingga kalian pun juga harus seperti itu. Bahwa kalau nanti dalam pemilu atau pelantikan OSIS, kalian dipilih sebagai leader, maka kalian harus siap. Karena sebagai anggota OSIS, kesiapan dalam memimpin itu adalah pasti. Entah kapan dan di mana, yang pasti adalah harus ada kata siap. Kemudian bakti sosial adalah program yang berkali-kali sudah dijalankan oleh OSIS SMA Insan Cendekia. Bakti sosial ini berbagai bentuk macam yang pada intinya adalah menggugah empati dari warga sekolah, baik dari murid, guru, bahkan karyawan sekolah. Bentuk bakti sosial yang sudah berjalan adalah membantu daerah-daerah yang kekeringan dengan memberikan bantuan air bersih. Kemudian membantu memberikan makanan di jalan, misalnya ketika Ramadan datang, sehingga anggota OSIS ini berbagi takjil di jalan. Ini merupakan bakti sosial dari OSIS SMA Insan Cendekia. Berikutnya adalah class meeting. Adalah program yang luar biasa dalam refreshing dan memberikan charge terhadap energi setelah ujian. Sehingga ketika ujian kemarin sedikit ada ketegangan, maka setelah itu ada class meeting. Disinilah murid-murid bisa bertemu dalam kompetisi, baik itu lomba kreasi makanan, lomba olahraga, voli, bola basket, kemudian bola futsal, tarik tambang, dan lain sebagainya, termasuk juga lomba seni, poster, dan kriya. Bukan hanya murid, tetapi guru pun juga ikut. Sehingga di sini class meeting sebenarnya bukan class meeting, tapi school meeting. Karena guru dan murid bersatu padu untuk berkompetisi dengan fire. Karena di IC, SMA Insan Cendekia, fire play is the main thing. Hal utama. Berikutnya adalah latihan dasar kepemimpinan. Adalah hal yang utama untuk mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin di SMA Insan Cendekia sebagai wadah, sebagai tempat untuk melatih awal kepemimpinan murid-murid SMA Insan Cendekia. Berbagai bentuk program dijalankan, dicanangkan, supaya murid-murid di SMA Insan Cendekia siap selalu menjadi pemimpin, menjadi leader yang sesungguhnya, baik dalam kesiapan fisik maupun kesiapan psikis. Adapun program berikutnya adalah outbound. Setelah latihan dasar kepemimpinan, maka ada juga program outbound supaya murid-murid di SMA Insan Cendekia juga memiliki waktu untuk refreshing, kemudian recharging, supaya tubuh dan juga pikiran menjadi refresh, menjadi fresh, sehingga murid-murid di SMA Cendekia bisa mendapatkan waktu untuk rehat, dalam artian mereka memiliki energi baru untuk melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan berikutnya. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu adalah kemah besar. Di program ini, anak-anak murid-murid di SMA Cendekia akan mendapatkan program yang luar biasa dalam melatih kemandirian,
kebersamaan, gotong royong, dan bagaimana kita melatih supaya karakter-karakter tanggung jawab, karakter tanggap dan peka itu muncul. Intinya, Kemah Besar adalah program untuk memaksimalkan program-program leadership yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Semoga penjelasan yang simpel dan singkat ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, memberikan semangat baru kepada kalian, sehingga kalian ketika bergabung, ketika kalian berada di SMA Insan Cendekia, siap menjadi leader, menjadi pemimpin yang siap bertanggung jawab dan siap dalam hal apapun selama hal apapun itu baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah ucap dan salah kata. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.